Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISEI yang pada hari ini akan mengangkat topik terkait digital economy, ancaman dari pelaku asing. Seperti kita tahu bahwa digital economy berkembang cukup pesat beberapa tahun belakangan ini. Kita tahu bahwa pemain asing semakin banyak mendominasi di ekonomi digital, sedangkan pemain lokal seringkali menjadi semakin menurun dan ini akan menjadi ancaman. Nah, apakah memang pemain lokal tidak bisa mengungguli pemain asing, ataukah memang pembiayaan di dalam negeri tidak mendukung digital ekonomi di dalam negeri sendiri? Untuk itu saya akan membahasnya beberapa narasumber. Yang pertama adalah Bapak Handito Yuwono, beliau adalah Ketua Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia. Bapak Edi Siswanto, beliau adalah dari Direktorat Jenderal IKM Departemen Perindustrian, dan pelaku yang akan saya juga wawancari adalah Ibu Ina Primaniarta. Beliau adalah pelaku dari ekonomi digital. Ya pemirsa, topik pada malam hari ini yang akan diangkat mengenai digital ekonomi, ancaman pemain dari asing. Tentu saja hal ini sedang menjadi hangat bagi pembicaraan kalangan masyarakat maupun dunia usaha, di mana saat ini ekonomi digital semakin tumbuh, bahkan dari tahun ke tahun semakin besar jumlahnya. Tapi apakah ini menjadi ancaman dari pemain asing, sehingga pemain lokal akan tergeser dari negara sendiri? Untuk itu saya akan membahasnya bersama Bapak Handito Yuwono. Beliau adalah Ketua dari Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia. Ya Pak Handito, apa kabar? Baik, ya, terima kasih ya. Anda sudah hadir di kongres ini ya. Pak Handito, kalau kita melihat perkembangan ekonomi digital ini luar biasa ya. Memang banyak usaha yang tadinya kalau hanya offline, tidak punya online, dia cenderung mengalami penurunan. Tapi kalau kita lihat lagi di dalam startup, kemudian pemain digital, kebanyakan asing yang mendanai, walaupun sebagian ada orang lokal yang menjalankan, begitu ya. Apa komentar Anda? Ini sebuah ancaman baru sebenarnya. Secara ekonomi kita sedang dikooptasi kembali oleh pelaku-pelaku usaha dunia. Digitalisasi bermanfaat, sangat berguna buat kita. Tapi kalau kita tidak tata dengan baik, maka baik dunia perdagangan maupun dunia keuangan Indonesia akan semakin terpojok. Nah, ini saatnya kita bangun. Bagaimana cara bangunnya? Ya kita berdayakan pemain lokal, kan gitu. Anak-anak kita, startup-startup Indonesia ini di bidang digital bisnis luar biasa, kreatifnya. Tetapi seringkali setelah muncul belum sempat lama mati. Hilang, iya betul. Apa itu penyebabnya? Ada dua kemungkinan. Satu, hilang karena mereka nggak punya ausdauernya nggak cukup gitu, karena pendanaannya nggak cukup. Sementara di luar negeri kasih terus injeksi oleh negara. Nah kita kurang. Yang kedua, begitu muncul sedikit diakuisisi oleh pemain asing, besar. Nah, pemain besarnya di belakangnya asing, sehingga yang dalam negeri nggak banyak yang tumbuh. Nah, ini membahayakan karena tidak hanya membahayakan perekonomian nasional, tapi juga membahayakan rasa percaya diri anak-anak muda kita. Sepertinya kita nggak bisa bikin yang gede lagi ya. Nah, ini yang harus kita tata. Saya rasa ISEI punya peran penting gitu di sana. Nah, gini, kalau kita melihat problem kita adalah satu, anak-anak muda ini kadang-kadang berpikirnya jangka pendek. Nah, ini seringkali bertentangan dengan para baby boomers ya, di mana mereka selalu kalau yang namanya usaha, entrepreneur itu harus bicara jangka panjang. Tapi kalau mereka bicara jangka pendek seringkali tidak bertemu. Akhirnya bank tidak ada yang mendanai. Dan asing pun seringkali akhirnya yang berani untuk mengambil resiko itu. Apa pendapat Anda? Untungnya Mbak Afi mengatakan kadang-kadang berpikir jangka pendek. Berarti ada juga yang nggak kadang-kadang nih, yang banyak-banyak yang berpikir jangka panjang. Memang banyak pendeknya. Banyak pendeknya tapi. Gimana itu? Jadi ini yang harus kita bangun kesadaran. Saya rasa kita perlu. Saya ada dalam program yang mulai dari gerakan kewirausahaan nasional kita bangun gitu ya. Dan sekarang kita harus tata kembali. Saya rasa kita perlu membangun kesadaran bersama lah. Saya rasa simbol-simbol yang kita munculkan haruslah simbol-simbol yang memang punya kemauan untuk berbisnis jangka panjang. Nah, tapi tidak hanya itu yang kita bisa lakukan. Kita juga perlu mendorong pelaku usaha yang sudah ada, yang sudah besar, termasuk juga dari BUMN ini. Penting sekali dari BUMN dan lembaga pembiayaan termasuk perbankan
untuk kemudian memberi perhatian, mendorong agar startup yang muncul itu kita dorong yang berpikir jangka panjang, termasuk dari aspek produksi. Sekarang ini bagaimana dorong startup yang di bidang pertanian, di bidang industri manufaktur, di bidang pariwisata yang tidak hanya memikirkan aspek dagangnya, digitalnya, tapi aspek memproduksinya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Berarti kalau kita bicara ekonomi digital itu kan hanya sebagai marketplace, sebagai marketing sebenarnya, betul. Tapi kan yang dijual tetap aja ada barang dan jasa di belakangnya, kan begitu. Nah, artinya di sini barang dan jasa sebenarnya dengan adanya marketplace ini bisa mendapat keuntungan paling nggak lebih besar dong, ya. Karena kita memotong mata rantai distribusi, kan gitu sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat lagi sekarang, karena orang itu sekarang fokusnya pada marketplace, lupa terhadap produksinya. Nah, kalau kita lihat data, ternyata saat ini yang menjual secara digital atau online, itu 70% justru barangnya import, bukan dari produksi dalam negeri sendiri ini. Gimana nih supaya kita juga bisa mendorong penjualan ini adalah dari dalam negeri sendiri? Apa komentarnya? Saya sependapat dengan Mbak Afi bahwa sekarang ini ada seperti kesan bahwa kalau kita bicara startup, maka marketplace, startup bikin app gitu. Yang kemudian bicara tentang jasanya doang gini. Nah, padahal aspek produksinya ya, kalau kita lihat di luar negeri aja, di negara-negara yang udah maju, di China, di Taiwan, di beberapa negara yang maju dari sisi pengembangan startupnya, mereka itu sebenarnya malah dorong yang memanfaatkan digital ekonomi untuk sektor realnya. Nah, jadi istilah IoT dan sebagainya ini kan muncul sebenarnya bagaimana digital bisa dipakai untuk membuat produk-produknya jadi lebih bagus. Nah, ini rasanya yang perlu kita dorong ini. Kita perlu ajaklah kita semua bahwa kesempatan mendirikan startup itu tidak hanya dari aspek digital murni, tetapi bagaimana digital itu bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dari sektor realnya. Ambil contoh sederhana aja. Saya waktu bulan lalu bawa delegasi Indonesia ke Taiwan, ada satu startup yang dia memamerkan ini produk-produk bagus, kerajinan yang kecil-kecil tapi kecil gitu. Saya beli dong, saya bilang nggak boleh, ini produk startup yang masih on development, dia bilang. Tapi kenapa mereka bikin begitu? Oh, mereka ternyata memanfaatkan 3D printing untuk bikin itu. Nah, ini kan aspek pemanfaatan teknologi digital untuk produksi gitu. Nah, ini yang harus kita dorong. Terus ini ada startup salah satu yang menarik sebenarnya adalah di sektor pertanian. Jadi dia menjualkan barang-barang pertanian ya. Tapi ternyata pada pertengahan jalan dia punya problem di mana barang yang dijual itu ternyata mutunya tidak sesuai dengan atau tidak konsisten mutunya gitu ya. Misalnya ada salah satu startup itu yang menjual barang-barang misalnya buah-buahan. Ternyata hasilnya selalu berbeda-beda dan dia dikomplain oleh si pembeli. Akibatnya dia terkena dampak terhadap penjualan buah-buahan dan sayuran tadi. Ini gimana cara supaya marketplace-nya juga jalan, tapi produksi di barang dan jasanya juga harus konsisten dong gitu. Gimana? Ini kita boleh menggunakan belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh salah satu marketplace hotel lah ya. Kita mungkin kenal nama-nama beberapa Airbnb gitu ya. Airbnb atau yang rada jadul tapi menurut saya melakukan dengan benar Agoda misalkan gitu. Nah, dia kalau ketika bangun marketplace-nya, dia tidak hanya menyediakan tempat dagang, tapi dia lakukan pembinaan gitu. Dia datangi hotel-hotel itu, lu gimana? Lu harus perbaiki begini. Dia monitor terus, melalui review, melalui macam-macam gitu. Sehingga hotel-hotelnya itu terjaga kualitasnya. Nah, startup yang di bidang marketplace ini juga sebenarnya di bidang mau pertanian, mau bidang apapun, mesti ke sana. Tidak bisa kita hanya menyediakan tempat dagang tanpa peduli kepada kualitas yang didagangkan kan gitu. Saya rasa ini ya PR lah buat pelaku usaha digitalnya. Harus kayak gitu ya. Nah, entrepreneur sendiri kalau saya lihat sekarang ini inovasinya lebih pada di marketplace-nya. Tapi inovasi di sektor realnya itu yang tidak terjadi gitu. Akibatnya tadi yang saya katakan, kenapa orang akhirnya membelinya tuh barang-barang import gitu, karena itu yang bisa melihat kebutuhan konsumen ya, kemudian dia juga berubah sesuai dengan orangnya gitu. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini kebanyakan kan pemilik perusahaan tuh baby boomers yang ngelihat sesuatu itu dulu tuh begini gitu. Padahal market kita sekarang 43% kan sudah millennials gitu. Nah, ini kan juga terjadi ada gap antara barang yang dibutuhkan dengan demand-nya gitu. Gimana komentar? Ini kelompok-kelompok milenial yang sekarang makin menguasai pasar sebenarnya memang punya
karakter yang beda. Kalau dulu kita itu kalau di pemasaran mencoba memahami maunya konsumen, terus kita penuhi maunya konsumen. Kalau sekarang enggak itu, karena maunya konsumen ini berubah-ubah dan dia maunya udah macam-macam gitu. Karenanya sekarang pelaku usaha zaman sekarang nggak boleh hanya sekedar memahami maunya konsumen, dia harus bisa mengarahkan maunya konsumen. Jadi dia harus menciptakan sesuatu yang baru yang jadi trendsetter sehingga konsumen yang milenial nih suka gitu. Sekarang ada wisata aja ke tempat-tempat yang nggak kebayang kita dia begitu. Apakah itu permintaan dari milenialnya? Bukan sebenarnya, tapi begitu ada suka. Nah, ini yang jadi tren tidak hanya di pariwisata, di produk di apapun semua, sekarang. Nah, jadi pemasaran zaman sekarang memang tidak bisa lagi sekedar mau memahami maunya konsumen, nanti diikutin udah gak laku, ketinggalan. Kita harus break dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with Istay.